Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau bersyukur, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga terkasih Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan sukacita sebagai ganti duka cita. Allah pemenang, Allah yang membawa kami ke dalam terobosan lewat terobosan. Terima kasih Bapa, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita maju dalam kuasa Roh Kudus, sebab kemenangan telah diberikan kepada kita. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, dan kita bersorak-sorai. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan,
Engkau Tuhan yang menebus hidup kami. Bahkan Kau mengorbankan nyawamu dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, menebus hidup kami, menyucikan, membebaskan kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik, Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap mau bersandar padamu, Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Bahkan oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah, kami menjadi sembuh. Semua karena kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus.
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus sampai pada saat ini Tuhan terus berbicara kepada kita, menyampaikan isi hati Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar haus akan firman Tuhan supaya kita penuh dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah bagian yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Maka judul pada khotbah hari ini adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Apa itu bagian terbaik dalam hidup kita? Itulah firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus diundang datang untuk makan di rumahnya Lazarus, ya, Lazarus. Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya datang ke sana. Lalu Marta menyediakan makanan. Sedangkan Maria duduk saja mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya." Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Apa itu? Mendengar firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke sana, Marta yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan. Makanya Marta bikin masakan, terus sibuk dengan masakan. Sedangkan Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu Marta mulai emosi. Mungkin karena dia capek kerja. Dia mulai emosi dekati Tuhan Yesus, katakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Suruhlah dia membantu aku." Jadi dia menegur kakaknya. Itu Maria, itu kakaknya Marta. Dia mempermalukan Maria di depan Tuhan Yesus, tamu agung. Ya, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus membela Maria. Dan Tuhan Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Tuh, itu dia yang terbaik. Makanya jemaat Tuhan, ada dua pribadi di sini, kakak beradik. Lazarus paling tua, lalu Maria dan Marta. Marta paling akhir. Dua pribadi di sini, pribadi daripada Maria dan pribadi daripada Marta. Cara hidup daripada Maria dan cara hidup daripada Marta juga berbeda. Ya, itulah karakter. Kita baca ayat yang ke-39 dan 42. Itu karakter Maria. Ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria terus duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada itu. Itulah bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria. Itu duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada Maria. Nah, jemaat Tuhan, itulah karakter daripada Maria. Dia mengutamakan firman daripada makanan minuman.
Dia mengutamakan firman daripada segala-galanya. Maria lebih mengutamakan firman dari segala-galanya. Sama seperti Mazmur Daud. Seperti Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 119. Ayat yang ke-148. Raja Daud mengutamakan firman daripada segala-galanya. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan firman-firman-Mu tuh. Jadi Daud itu bangun subuh-subuh sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Daud sangat rindu untuk mendengar firman Tuhan. Itu karakter Daud. Sama dengan karakter Maria, haus akan firman Tuhan. Ya, bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Raja Daud itu terus merenungkan firman Tuhan siang malam, maka dia diberkati. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi Daud itu merenungkan firman Tuhan siang malam karena dia cinta firman Tuhan. Itu karakternya Daud, sama dengan Maria. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Itulah hadiah bagi orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam, yang mengutamakan firman Tuhan. Apa saja yang perbuat tangannya berhasil. Ya, itu karakter Maria. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah atau ke gereja. Menghampiri untuk mendengarkan adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi katakan di sini, ya, kalau kita ke gereja, menghampiri mendengar firman Tuhan lebih daripada persembahan, lebih daripada korban, lebih daripada uang. Nah, orang Kristen yang mengutamakan firman, mengutamakan uang, mengutamakan persembahan, mengutamakan perpuluhan daripada firman Tuhan, itu orang Kristen yang bodoh dan jahat. Firman Tuhan bilang, orang bodoh dan jahat. Makanya firman Tuhan lebih daripada uang, firman Tuhan lebih dari kekayaan, firman Tuhan lebih daripada harta. Maria mengutamakan firman daripada makanan yang enak-enak. Maria memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, yang tidak bisa diambil, itu firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ke gereja, nomor satu adalah kita harus datang mendengar firman, merenungkan firman. Itu yang terbaik bagi kita. Tidak bisa diambil orang, itu firman Tuhan. Dan firman itu memberikan pada kita iman. Iman berasal dari firman. Iman berasal dari firman Tuhan. Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis. Ya. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Selama di padang gurun 40 hari Tuhan Yesus ada di padang gurun, tidak makan, tidak minum. Dia lapar sekali. Nah, iblis datang tahu bahwa Yesus sangat butuh makanan. Yesus sangat butuh makanan ini. Maka dia datang pada Yesus. Dia katakan, Tuhan, Engkau kan anak Allah. Jadikanlah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tapi Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah tuh. Jadi Yesus mengutamakan firman Allah daripada roti, daripada makanan minuman. Walaupun Yesus sangat membutuhkan makanan karena dia lapar sekali itu. Dia puasa 40 hari nggak makan, dia butuh sekali makanan. Iblis datang menawarkan makanan kepadanya. Tapi Yesus tidak mau. Yesus bilang, bukan hanya makanan itu yang bikin manusia hidup. Yang bikin manusia hidup adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan lebih daripada makanan minuman. Itulah karakter Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis semua berusaha untuk menjatuhkan Tuhan soal makanan minuman. Yesus katakan di dalam Lukas 4 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah itu ia lapar. Lapar sekali Tuhan Yesus. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4.
Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tuh, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus mengutamakan firman Tuhan daripada makanan yang enak-enak itu. Makanya itu karakter daripada Maria. Ya. Di dalam Roma 14 ayat 17. Di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan. Tapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran. Nomor satu kebenaran. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran. Maria memilih kebenaran itu firman Tuhan daripada makan minum. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, jangan kalian menyepelekan firman Tuhan. Seringkali kalau kita pergi ke pesta, ya ada kebaktian di situ. Ya, lalu hamba Tuhan sedang berkhotbah. Berkhotbah, banyak yang sudah gelisah karena sudah lapar. Lalu bikin apa? Piring di belakang itu mulai bunyi-bunyi, piring bunyi, supaya pas pendetanya dengar, akhirnya ya stop. Wah, itu dosa besar itu. Jadi kita harus mengutamakan mendengar firman daripada makanan itu. Jangan kita seperti orang yang jahat begini. Ya, kita harus lebih mengutamakan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Soal makanan itu yang kedua. Firman Tuhan nomor satu. Ini pengalaman. Kalau kita mengadakan suatu pesta itu, orang biasanya itu merendahkan firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8, Paulus katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa sesuatu apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah tuh. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Kita tidak bawa apa-apa ke dunia. Kita tidak bawa apa-apa keluar dunia ini. Yang penting asal ada makanan dan pakaian cukup tuh. Ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Tekankan kepada firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan tuh. Esau menjual hak kesulungannya untuk sepiring kacang merah. Esau lebih mengutamakan makanan sepiring kacang merah pada hak kesulungan. Dia kehilangan hak kesulungan. Dia bilang, waktu dia pulang dari berburu, dia datangi adiknya Yakub. Yakub, kasih saya kacang merah itu, saya lapar sekali. Yakub bilang, oh kalau engkau kasih saya hak kesulungan, saya kasih kamu ini, kacang merah ini. Esau lebih mengutamakan kacang merah pada hak kesulungan. Dia bilang, Yakub ambil aja hak kesulungan, yang penting aku dikasih kacang merah. Lalu Yakub kasih dia kacang merah, dan Esau pun makan kacang merah. Tapi dia sudah kehilangan hak kesulungan itu. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun Esau menyesal sekali karena dia jual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya, hanya karena sepiring kacang merah. Yakub sangat menyesal sekali. Dia tidak dapat lagi setelah hak kesulungan, walaupun dia menangis kepada Tuhan minta ampun, tapi tidak ada lagi kesempatan. Hak kesulungan sudah ada pada Yakub. Maka jangan kita menjual hak kesulungan. Hak kesulungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, hak kesulungan kita adalah Tuhan Yesus. Jangan kita jual Yesus hanya dengan makanan minuman. Jangan jual Yesus dengan fasilitas. Banyak orang mau pindah agama, ya, meninggalkan Yesus. Kenapa? Dikasih fasilitas, dikasih uang, dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih fasilitas. Itu menjual Yesus, menjual hak kesulungan. Tapi akhirnya apa? Dia masuk neraka. Karena keselamatan di dalam Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk surga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus.
Nah ini dia, kalau kita jual Yesus, kita akan tidak masuk surga. Tidak mungkin, kita akan masuk neraka. Jangan jual hak kesulungan. Ya, hak kesulungan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan, mereka lapar sekali. Mereka minta kepada Tuhan makanan. Tuhan kasih mana. Sudah dikasih mana masih bersungut-sungut. Mana daging, mana daging. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh banyak sekali. Lalu orang Israel mengambil burung puyuh itu rakus sekali. Ya, itulah sebabnya Tuhan marah sekali. Karena apa? Ini umat Israel rakus sekali, rakus kepada makanan. Seperti dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awah. Dan karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus itu. Jadi orang Israel dihukum sama Tuhan karena mereka rakus kepada makanan. Ya, diperhamba oleh makanan, maka Tuhan pukul mereka, mati mereka, lalu mereka dikubur di tempat namanya Kibrot Ta'awah. Jadi Kibrot Ta'awah adalah kuburan untuk orang-orang rakus tuh. Siapa yang terjemah yang mau dikuburkan di tempat Kibrot Ta'awah? Kalau kalian rakus, Tuhan marah, dikubur di Kibrot Ta'awah. Ya, orang rakus sama dengan penyembah berhala. Kalau orang rakus sama dengan penyembah berhala, dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi serakah atau rakus sama dengan penyembahan berhala. Jemaat Tuhan dengar, banyak orang Tuhan sekarang ini rakus sekali ya. Dia tidak tahu bahwa itu menyembah berhala. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada orang yang serakah, ya, rakus untuk beroleh tempat di dalam surga. Tidak ada. Ya. Makanya kita harus benar-benar mengutamakan firman Tuhan lebih daripada makanan minuman. Di dalam Wahyu pasal yang ke-42, Wahyu 3 ayat 8, 10 dan 11 tentang firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 8, 10 dan 11. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Yang perlu kita turut firman Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang penting kita itu taat firman Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita. Yang penting Tuhan bilang, yang penting kamu taat firman dan jangan menyangkal aku. Tuhan tahu kelemahan kita. Yang penting taat firman. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia. Ya, kalau kita menuruti firman, Tuhan akan menyingkirkan kita dari hari pencobaan yang akan datang di dunia ini, termasuk aniaya antikris. Kalau kita taat firman, Tuhan akan menyingkirkan kita dari aniaya antikris. Artinya kita diangkat. Pada saat pengangkatan, kita akan diangkat. Kita lolos daripada aniaya antikris. Kenapa? Karena kita taat kepada firman Tuhan. Ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang yang mengambil mahkota. Mahkota kita adalah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, taatilah firman Tuhan.
Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau taat pada firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Pegang firman Tuhan, itulah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai diambil orang. Nomor satu kan kerajaan, nomor satu kan. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus bilang, nomor satu kan kerjaan Allah, cari dahulu kerjaan Allah, nomor satu kan kerjaan Allah, maka semuanya akan dilimpahkan Tuhan kepadamu. Pasti diberkati, pasti berkelimpahan. Jadi ini yang paling penting dalam hidup kita. Nomor satu kan firman. Maka firman Tuhan itu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Itu firman Tuhan, bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan firman Tuhan lebih daripada segala-galanya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita penuh firman, kita bertindak sesuai firman Tuhan, maka perjalanan kita berhasil. Seperti katakan di dalam Yosua pasal 1. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan bilang pada Yosua, kalau engkau mau berhasil, renungkan firman Tuhan dulu siang malam, maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Tuh. Jadi sebelum Yosua merebut tanah Kanaan, Tuhan bilang syaratnya apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam dulu. Di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, kita akan menutup di sini. Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan bilang kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Di dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan bilang pada Yosua, ya, renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali ke firman Tuhan. Back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan pada Yosua. Maka Yosua merebut tanah Kanaan, karena dia taat firman. Ini suatu pesan dari Tuhan Yesus kepada Maria dan kepada Marta. Ya. Bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Yesus bilang, Maria telah mengambil bagian terbaik dalam hidupnya, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan. Dia sudah mengambil, tidak bisa diambil itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita sayang firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan siang malam, supaya kita penuh firman Tuhan, penuh Roh Kudus. Semua Tuhan jamin kehidupan kita di bumi dan di surga. Seperti dalam lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya firman-Mu, maka kemenangan Engkau sudah jamin sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa.
Haleluya, Hosanna, Hosanna. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu. Rahasia firman Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami, itu merenungkan firman Tuhan siang malam, supaya kami bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dari firman Tuhan. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami karakter seperti Maria yang haus akan firman-Mu, rindu akan firman-Mu. Nomor satu kan firman daripada segala-galanya. Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam meluh hati kami semuanya. Ingatkan kami firman-Mu ini. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kami ingat firman, berpegang firman, melakukan firman dengan setia. Maka kami diberkati. Kami butuh urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta supaya kita diurapi Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, mengajar kita firman. Roh Kudus menolong kita berpegang pada firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita bertindak sesuai firman Tuhan dan kita berhasil. Angkat kedua tangan ke atas. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Semua minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami sakti dengan seluruh jemaat-Mu saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami haus, kami rindu menerima urapan baru daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi kami semua, mengurapi kami semuanya, memberikan kami kekuatan, tenaga untuk berpegang firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia. Inilah pemalabakanta kontanar manama, Roh pemalabakanta manama. Roh Kudus mengalir Tuhan, mengalir terus kepada kami, mengalir, penuhi kami Roh Kudus, urapi kami dengan urapan yang terbesar yang tidak terbatas. Hosanna, inna pemalabakanta kanana manama. Hosanna, Hosanna, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Terima hulla pamana katakan nama irapa mana makan tutu iloi nama husanta nama urapan mana katakan nama inno sanama illo pamario sama rasulatna illa pamana katakan nama iruna umpara kusama. Haleluya, Hosanna, 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 haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, menerima berkat daripadanya. Roh Kudus membawa berkat kepada kita semua. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita kemenangan yang gila gemilang untuk jadi saksi Kristus. Berikan kita karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Lahim. Amin.